Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan kita bersyukur karena kita melaksanakan sholat subuh ini bisa kita lakukan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah bertema sholat kok sambil jalan. Pernah enggak kira-kira bapak sama ibu melihat orang sholat sambil jalan? Pernah enggak kira-kira? Baik sholat berjamaah atau sholat sunnah. Pernah melihat? Kapan? Oh, belum pernah. Saya kira pernah. Soft kosong, akhirnya ada orang jalan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini yang jadi masalah, kok nggak nyala-nyala, Bal. Nah, jadi tema pagi ini adalah sholat kok sambil jalan. Jadi sering kita menjumpai orang yang sedang sholat pindah tempat dari satu shaf ke shaf yang lain di depannya. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau sholat fardu, misalkan kita melihat ada shaf kosong, mungkin di depannya ada yang batal, yang di depannya keluar, maka yang tepat di belakangnya maju ke depan. Jadi jangan biarkan shaf yang di depan kita itu kosong. Maka orang yang berada tepat di belakangnya itu harus maju untuk mengisi shaf supaya sempurna. Jadi bukan yang kanan atau kirinya yang merapat. Karena kalau kanan atau kirinya yang merapat, nanti akan terjadi pergerakan banyak orang. Faham maksudnya? Jadi gerak semuanya. Yang ini gerak, 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 gerak. Tapi ketika ada shaf kosong di depan kita, maju ke depan dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Gak sembarang maju melangkah seperti orang berjalan. Karena gerakan dalam sholat, kalau sampai 3 atau lebih, itu bisa batal sholatnya. Maka ketika kita maju, langkahkan kaki kanan, tutup. Kalau masih belum lurus, langkahkan kaki lagi, tutup. Sampai lurus. Begitu juga yang di belakangnya, maju lagi. Belakangnya, maju lagi. Belakangnya, maju lagi. Itu kalau misalkan kita lagi sholat berjamaah, kok tiba-tiba ada yang batal sholatnya. Dan orang yang batal, misalkan ada di posisi shaf pertama, ya nggak usah takut. Aduh, katanya nggak boleh lewat di depan orang sholat. Nah, kalau memang nggak ada jalan lagi, boleh lewat. Karena itu dalam keadaan darurat. Dan orang yang sedang sholat harus ngerti, oh ini nggak ada jalan lagi, jangan malah di stop. Mau lewat kiri, di stop.
lewat kanan stop, akhirnya nongkrong duduk-duduk di atas mimbar nunggu sampai selesai. Kan kasihan. Itu ketika lagi sholat berjamaah atau sholat wajib. Ada kalanya lagi sholat sunnah. Pernah enggak kira-kira melihat orang sholat sunnah, ya biasanya sholat di situ menghadap ke sutroh. Sutroh ini pembatas. Jadi disunnahkan ketika kita sholat cari pembatas. Supaya apa? Tidak ada orang yang lalu lalang di depan kita. Yang bisa dijadikan pembatas, tiang bisa, kipas angin bisa, ini podium bisa. Orang lagi duduk-duduk di sini bisa dijadikan pembatas. Jadi misalkan Iqbal duduk di sini, terus ada orang sholat di situ, nggak apa-apa, jangan pindah ini. Waduh, gak enak ada orang sholat. Enggak, justru dia yang pindah itu nggak paham. Kita bantu, biarkan sampai selesai. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan orang yang lagi duduk-duduk itu pergi. Biasanya orang yang sholatnya menghadap ke sutroh itu akhirnya maju. Paham enggak maksudnya? Pernah enggak lihat seperti itu? Maju untuk mendekat kepada sutroh di depannya. Bahkan majunya itu tidak hanya satu soft. Jalan terus sampai 2 soft, 3 soft, sampai mendekat ke dinding dengan maksud supaya tidak ada menghalangi. Nah, itu kasus yang akan kita bahas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sholat itu dianjurkan menghadap ke sutroh. Jangan di tengah-tengah seperti itu. Ya, tengah. Jangan. Supaya apa? Orang yang lewat itu ya tidak lewat di depan kita. Atau di pinggir pintu, di depan pintu. Sholat di situ. Nah, kalau ada orang sholat di depan pintu, boleh tidak kita lewat? Apa kita tunggu? Ditunggu atau boleh? Apalagi pintunya cuma satu, musola misalkan. Boleh. Kalau misalkan dia memang berdirinya di pintu, karena posisi dia yang salah. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini. Nah, ini. Parahnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang yang di depannya tersebut malah pergi, ya, orang lagi zikir dijadikan sutroh malah pergi, sehingga hilang sutrohnya. Nah, ketika sutrohnya hilang, akhirnya dia berusaha mencari sutroh baru dengan pindah ke soft depannya. Tidak hanya satu soft, tapi bisa 2 soft, 3 soft karena sutrohnya agak jauh. Alih-alih ingin mendapatkan kehusukan sholat dengan sutroh, tetapi yang terjadi justru dia disibukkan dengan pindah-pindah tempat dari soft ke soft yang lain. Makanya di sini akan dijelaskan ya, apa sebenarnya sutroh itu dan apa saja yang bisa kita jadikan sutroh. Nah, kalau kita berbicara tentang sutroh, ini definisinya. Secara bahasa, sutroh itu berasal dari bahasa Arab. Sataro yasturu, yang berarti sesuatu yang dapat dijadikan penghalang dan menutupinya dari segala sesuatu. Itu secara bahasa. Sedangkan dalam istilah fikih, sutroh itu berarti sesuatu yang dapat dijadikan penghalang oleh orang yang sholat agar tidak ada yang melintas di depannya. Baik penghalang tersebut berwujud benda maupun garis yang terlihat oleh orang lain. Biasanya kalau ke masjid-masjid ada papan kecil kayak batu nisan, ada terus tulisannya sutroh diletakkan di depannya. Biasanya ada yang seperti itu. Boleh dijadikan sutroh. Nah, apa sebenarnya hukum sutroh itu? Jadi secara umum para fuqaha dari 4 mazhab berpendapat bahwa hukum sutroh itu sunnah. Jadi itu tidak wajib, hanya sunnah. Artinya kalau ada orang sholat di tengah-tengah lapangan gak pakai sutroh, boleh apa enggak? Boleh. Tapi ya itu khawatir nanti ada orang yang melintas. Tapi kalau ada sutroh, maka batas dirinya dengan sutroh itu adalah batas yang tidak boleh dilewati. Nah, kalau ada sutroh jelas. Jadi 4 mazhab mengatakan hukum sutroh itu sunnah dan tidak ada satupun yang mengatakan wajib. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sutroh itu apa saja.
Nah, sedangkan hadis-hadis yang berbicara tentang perintah untuk membuat sutroh oleh para fuqaha itu dijadikan sebagai dalil sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalkan kita membaca perintah di dalam hadis, perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ya, tidak semuanya perintah pas dikatakan wajib semuanya. Makanya kalau kita nggak belajar dari ulama, akhirnya dianggap wajib. Minumlah sambil duduk. Coba pertanyaannya, minum sambil duduk wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain sebenarnya. Nabi pernah minum sambil berdiri. Cuma kadarnya lebih banyak duduknya. Makanya nggak bisa satu hadis itu cuma dijadikan sumber. Misalkan lagi, semua bid'ah itu sesat. Benar nggak? Bid'ah itu apa? Yang tidak ada di zaman Nabi. Semua bid'ah atau yang tidak ada di zaman Nabi sesat. Betul apa enggak? Pada kenyataannya setelah Nabi meninggal masih ada perkara-perkara baru yang dilakukan oleh sahabat. Contohnya sholat tarawih dulu yang dilakukan oleh Nabi berapa kali? Berapa kali? Berapa hari? Berapa hari Nabi sholat tarawih? 3 hari. Tapi pada zamannya Sayyidina Umar akhirnya menjadi berapa? 1 bulan penuh dilakukan dengan satu imam. Diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Padahal di zaman Nabi cuma 3 hari. Ketika itu hari keempatnya sahabat sudah nunggu semuanya. Nabi sengaja nggak datang, khawatir dikatakan wajib. Juga di zaman Nabi azan Jumat itu berapa kali? 1 kali. Di zaman Nabi azan Jumat 1 kali. Di zamannya Abu Bakar azan Jumat 1 kali. Di zamannya siapa habis Abu Bakar? Umar 1 kali. Di zamannya Utsman baru jadi 2 kali. Dan para sahabat gak ada yang membantah, oh ini bid'ah gak pernah dijalankan oleh Nabi. Jadi karena ada hadis-hadis yang lain yang mengecualikan, maka tidak bisa satu hadis itu dijadikan dalil sebelum kita melihat hadis-hadis. Jadi ketika ada kalimat perintah dalam hadis bisa sunnah, bisa wajib. Tahu dari mana? Apakah ini sunnah atau wajib? Makanya kita belajar dari keterangan para ulama. Karena kita bukan ulama, ya kita baca keterangan-keterangannya. Oh alah, perintah ini ternyata menunjukkan sunnah. Oh alah, perintah ini ternyata menunjukkan wajib. Termasuk sutroh ini. Ternyata perintah-perintah yang ada di hadis itu adalah perintah sunnah. Kenapa? Pernah suatu ketika Nabi sholat gak pakai sutroh ternyata. Apa saja hadis-hadisnya? Hadis-hadisnya diantaranya, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Apabila seseorang dari kamu sholat, maka sholatlah di belakang sutroh. Nah, ini kan perintah. Wal yadanu minha wala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Dan mendekatlah kepada sutroh agar dia tidak membiarkan ada orang yang melintas di depannya. Kalau ada orang yang melintas, ya kita harus berusaha untuk menghalanginya, di stop. Kok ngeyel, stop. Ngeyel lagi, stop. Kalau di hadis bahkan disebutkan, kalau ngeyel harus dia apa? Bukan dipukul, dibunuh. Di hadis. Tapi ya ojo main-main, nanti katanya Ustadz dibunuh, wah dibunuh beneran. Ya enggak, itu saking gak bolehnya melewati orang sedang sholat. Karena sesungguhnya dia itu setan. Nah, ini hadis yang pertama. Kalimat perintah. Hadis yang kedua, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib asan fa illam yakun falyahutta khattan summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Apabila seorang dari kalian salat, maka buatlah sesuatu di depannya sebagai sutroh. Jika dia tidak mendapatkannya, maka berdirikan tongkat. Boleh pakai tongkat. Karena kadang-kadang Nabi dan sahabat sholatnya di padang pasir. Bahkan kudanya dijadikan sutroh.
Ontanya dijadikan sutroh. Ontanya pergi, ya hilang sutrohnya. Ya. Berdirikan tongkat, boleh. Jika tidak mendapatkan, maka buatlah garis. Seret. Maka ini sutroh, ini garis ini. Soft. Kan ada garis soft. Seret. Itu sutroh. Jadi kalau kita melewati, jangan lewat pembatas orang berdiri dengan garisnya. Minimal agak maju ke depan, atau lebih baiknya lewat belakang. Agar orang yang melintas di depannya tidak akan mengganggunya. Ini hadis yang kedua. Ini juga perintah. Tetapi oleh para ulama, hadis ini dijadikan dalil sunnahnya sutroh, bukan wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang mengatakan Rasulullah sholat tidak pakai sutroh. Hadisnya adalah Anil Fadli ibnil Abbas radhiyallahu anhuma qala Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatin lana fa shalla fi sahra'a laisa baina yadayhi sutratun. Rasulullah mendatangi kami ketika kami berada di badiyah atau pedalaman. Kemudian beliau sholat di padang pasir tanpa sutroh di depannya. Oh, berarti ada perintah, tapi Nabi pernah tidak pakai. Artinya hukumnya sunnah. Gitu para ulama ketika menghukumi sesuatu. Nah, kita bukan ulama, nggak boleh membaca hadis sendiri, apalagi yang dibaca terjemahannya, membaca Al-Quran sendiri, apalagi yang dibaca cuma terjemahannya, kemudian menghukumi ini wajib, ini sunnah. Gak berhak kita untuk mengatakan seperti itu. Kalau kita ini makomnya hanya ikut kepada ulama yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Monggo, biasanya banyak yang nanya, ini enggak ada. Boleh, monggo. Kalau pengganti sutra kalau zaman sekarang itu masih karpet soft itu. Garis-garis soft ya. Biasanya kecenderungan yang dilihat di keseharian kita yang melanggar melewati depan orang sholat itu anak kecil. Nah, anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya. Nah, sering mereka juga tidak paham tentang itu. Kalau kita paksa, bisa menjadi kita gituin. Saya kelompat bapaknya nggak terima. Kita yang salah digipeng di belakang. Apa digipeng itu? Emang di Jawa ada kalimat digipeng? Oh, ada juga. Oh, tak kira di Madura tok digipeng itu. Ya. Ya, biasanya yang melanggar justru anak-anak kecil lari-lari, betul? Di masjid-masjid manapun, lari. Karena apa? Salah pemahaman dari orang tua yang punya anak kecil, ya, tentang kapan sebenarnya disunnahkan membawa anak kecil ke masjid. Kapan kira-kira? Usia berapa kita boleh membawa anak kecil ke masjid? Boleh nggak usia 2 tahun? 3 tahun yang baru bisa jalan lari-lari, senang-senang muter-muter, boleh enggak? Apalagi belum ngerti apa-apa. Boleh enggak? Usianya sebenarnya kapan boleh kita membawa anak kecil? Usianya adalah ketika anak kecil itu tamyiz. Tamyiz itu kurang lebih usianya berapa? 7 tahun. Belum balik. Kalau balik itu minimal 9 tahun. Jadi kalau sudah tamyiz usianya 7 tahun, dikatakan tamyiz, dia itu sudah ngerti. Oh, lari di masjid gak boleh. Tamyiz itu pinter. Oh, kalau di masjid harus tertib. Oh, di masjid itu harus apa? Softnya lurus. Oh, gak boleh lewat di depan orang sholat. Baru itu boleh sunnah dibawa ke masjid. Loh, apakah lantas orang yang belum tamyiz, anak belum tamyiz gak boleh? Boleh, dengan syarat orang tua mendampingi. Berarti itu salahnya dari orang tuanya pertama. Kenapa? Anak kecil dibiarkan untuk lari-lari, harusnya didampingi, dipegangi. Kalau dia sadar bahwa anak kecil, jangan di tengah, di pojok atau di belakang. Pegangi gak apa-apa, sholat sambil megangi. Wong Nabi sholat pernah sambil gendong
Bayi. Pegangi nggak apa-apa. Allahu Akbar. Tangan kiri megangi. Daripada nanti mengganggu kehusukan orang lain. Mau nggak mau, ketika ada anak kecil, baik anak kecil ataupun dewasa, tahan sebenarnya. Tapi hati-hati, lagi lari ngebut langsung ditahan, kejelunget, bahaya, marah-marah nanti. Ya, cara nahannya, ini kok kecepatan penuh ya. Ya, apalagi lagi pakai helm, ya hati-hati nyetopnya itu. Kalau cuma jalan, ditahan, nggak apa-apa. Lagi lari ditahan jatuh, bisa tambah hilang kehusukan jamaahnya semuanya. Ya terpaksa ya dibiarkan dulu, tapi nanti langsung disampaikan ya ke orang tuanya, didatangi, Pak, kalau bisa didampingi kalau membawa anak usia kurang dari 7 tahun. Atau imam itu mengatur bagi para jamaah yang membawa putra anak kecil, mohon untuk didampingi. Dikatakan oleh imam seperti itu. Jadi imam nggak langsung aja main satset. Ya Umar bin Khattab itu kalau meluruskan shaf pakai pedang, langsung digaris, cerot, nggak lurus, protol kabeh. Akhirnya, ya, luruskan shaf, langsung pedang digeser, seret, wes, hilang jarinya. Coba sekali-sekali Masjid Baitul Jannah, ya, masjidnya jadi pakai pedang, shaf luruskan, ayo, seret, wes, lurus insya Allah mulai besok. Tapi yang imam itu ditangkap ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Hukumnya adalah haram. Kalau anak kecil yang maksa, orang tuanya haram. Karena dia tidak menjaga. Hukumnya haram. Bahkan dikatakan, ya kalau misalkan kita mau jalan, kok tiba-tiba ada orang sholat, lebih baik berhenti 40. Di situ nggak dikatakan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Anggap sajalah, ambil yang paling sedikit, 40 hari. Saking haramnya. Ya, tunggu. Kalau memang posisinya benar, tapi kalau di tengah jalan boleh dilewati. Posisinya benar, kita nggak bisa lewat karena masih belum keluar semuanya. Tahan dulu, nggak boleh lewat. Hukumnya haram melewati orang sholat, kecuali dalam keadaan darurat. Ada orang sholat tapi soft depan kosong, lewat nggak apa-apa. Karena salahnya dia sebenarnya harus ngisi soft di depannya. Dia sholat di pinggir pintu, boleh kita lewati, jangan nunggu di depan pintu. Ya, karena dia yang salah ngambil posisi sholat, lewati saja. Atau kita batal, kebetulan kita ada di soft 1 atau menjadi imam dan gak ada tembusan untuk kanan kiri, lewat saja. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo Bah, silakan. Assalamualaikum. Di mana? Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Apakah ini berlaku di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Di Masjid Nabawi berlaku, tapi banyak pelanggaran. Pernah? Salat Masjid Nabawi banyak jalan. Itu sebenarnya di stop. Kalau kita stop berani nyetop, masalahnya kita nggak berani. Kalau kita stop, berhenti tuh nyari lewat di depan soft lainnya malah. Ya. Coba di stop, berhenti, nggak mungkin lewat. Tapi tetap lewat di depan softnya yang lain. Coba berani nyetop semuanya, akan berhenti orang itu. Masalahnya nggak di stop. Masjid Nabawi nggak ada perkecualian. Masjidil Haram yang masjidnya loh ya, yang masjidnya bukan area tawaf, itu tetap stop. Tapi kalau area tawaf, ya, yang dijadikan orang-orang tawaf jangan di stop. Itu perkecualian. Orang tawaf di stop ya nggak bisa. Jadi khusus area yang biasa dipakai untuk tawaf, biarkan, meskipun kita sholat lewat di depan, kita ditendang, didorong, biarkan. Karena memang di situ area tawaf. Untuk di masjidnya, yang Masjidil Haram, pinggiran ya, yang bangunan, atau Masjid Nabawi, itu tetap berlaku kita nyetop. Gitu Bah. Tapi banyak sebenarnya masih pelanggaran. Sering pelanggaran. Karena memang orang yang tinggal di Mekah, Madinah, belum tentu dia paham. Cuma kebetulan tinggalnya di sana. Ya, kadang-kadang ya nggak paham aja, nggak paham. Cuma kebetulan Arab aja gitu, tinggalnya di sana gitu loh. Nah, makanya main terobos-terobos dan lain sebagainya. Ada lagi apa? Iya, itu adab ketika sholat juga ya. Maksudnya itu mereka itu nggak diajari akhlak itu mengerti, jadi nggak ngerti masalah akhlak. Ya,
alasan kenapa kok Rasulullah diutusnya nggak di Indonesia? Kenapa? Ya, iya. Karena memang di sana akhlaknya kurang. Ya, kalau di sini di depannya orang nunduk. Ya, di sana nggak ada, langsung lewat jalan. Orang tua duduk lewat jalan. Ya, ada ustadznya dilangkai. Ya, makanya kan hadisnya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan diutusnya di mana? Di sana. Karena memang nggak ada akhlak dulu. Dulu itu nggak ada akhlak. Ya sekarang yo ojo bilang gitu nanti bahaya ya. Nah, kalau di sini kan lewat depan rumahnya orang, permisi, pasti nyapa. Gak nyapa, oh, iki orang kurang ajar, wis gitu. Ya, lewat di depannya orang, turun dari sepeda. Di sana nggak ada. Main satset, wis suruh jalan deh terus. Lagi pertanyaan, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan apabila yang bolong di tengah itu yang belakang yang kalau ternyata yang sholat itu cuma satu sop, contohnya keluar tuh di tengah. Kalau terdiri dari beberapa soft, maka yang di belakangnya maju. Nah ini cuma satu soft, tepat di belakangnya imam, batal. Dan terpaksa harus meninggalkan soft. Gimana cara menutupnya? Yang lebih jauh dari imam, mendekat ke imam. Ya, jangan yang sudah pas di sampingnya imam, malah merapat ke sini. Bukan, pokoknya yang agak jauh dari imam itu merapat ke imam. Karena yang paling afdol itu adalah makmum yang dekat ke imam. Makanya ketika kita mengatur soft solat, mulainya dari tengah, kanan kiri terus melebar. Bukan dari kanan situ, bukan. Kecuali kalau cuma berdua, posisinya berada di kanan agak ke belakang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Misalnya sop depan 01, Mm-hmm. yang di belakang itu cuma 2 orang. Ya. Akhirnya kan bisanya maju ke depan. Nah ini yang sendirian ini apa dapat pahala berjamaah? Nah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang berdiri di shaf sendirian tanpa ada teman, hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan gak makruh dan dapat pahala. Jamaah mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i aturannya agak beda. Ya, kalau ada satu shaf penuh sekali, terus ada datang satu, gak ada teman sampai terakhir, ini hukumnya makruh. Salatnya sah tapi gak dapat pahala berjamaah. Makanya harus nyolek yang di depannya. Ya. Nyoleknya itu bukan langsung nyolek tapi takbir dulu. Karena kalau nyolek sebelum takbir dianggap ganggu. Tapi ketika takbir, ini berarti sudah ada dalam posisi sholat. Sentuh, mundur yang di belakangnya, merapat. Seret. Nah, kalau misalkan ada lubang, kok di belakang itu cuma 2, jangan maju, kasihan yang satunya ini. Tapi langsung geser, ya. Geser, biarkan ada temannya. Nanti kalau ada jamaah lagi baru di pojok diisi, ya kan sudah geser ke tengah. Gitu caranya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain, ada yang mengatakan tetap sah dan berpahala. Tapi kita biar tahu juga, oh dalam mazhab Syafi'i. Beda lagi tapi kalau di Mekah kosongnya banyak. Apalagi pas lagi panas-panasnya, kosong, ya. Langsung di belakang sini. Itu beda dalam keadaan darurat. Tetap itu sah. Bahkan imamnya ada di belakangnya. Sekarang kan imamnya di lantai berapa itu? Tapi jamaahnya di depan. Itu beda karena dalam keadaan darurat. Bahkan kalau misalkan imam ada di depan Ka'bah, makmumnya ada di depannya. Beda karena kondisi di sana ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo Ibu silakan. Bawa tas. Nah, gimana kalau kita bawa tas, Ustaz? Ini kalau tas ditinggal bisa-bisa habis salam hilang tasnya. Apakah kita tenteng juga, Ustaz?
Yang penting gerakan tidak boleh sampai 3. Ngambil tas masa harus 3 gerakan? Enggak kan? Tapi harus dicicil ngambil tas itu. Ya, lagi sendekap. Coba Bal, kamu tas praktekan. Gerakan nggak boleh 3. Nah, jadi gerakan nggak boleh. Kamu sholat, mau maju ke depan, tasmu ada di sampingmu. Kamu pengen maju, tasnya itu mau kamu bawa. Coba, ya apa kira-kira menurut kamu Bal? Nah, kalau gerakan 3 batal, saya make ke belakang, ya, saya nyeleret lagi, waduh. Makanya harus disiapkan, ya. Khawatir nanti ada yang kosong, jadi sudah terseleret, ya. Jadi tinggal ngangkat. Nah, coba, kok hilang? Nah, terus gimana? Iya kosong. Tas kalau ditinggal bisa-bisa hilang, ya. Apalagi di pasar misalkan. Nah, 1, 2, baru jalan. Nah, wes gitu, jalan 1, tutup. 1, tutup, letakkan, seret. Wes gampang, ya. Jangan ditinggal, malah hilang nanti, apalagi dompet. Ya, makanya pastikan sudah resletingnya itu, ya, resletingnya tas, seleret. Nanti saya ngambil, saya nyeleret. Waduh, ya. Make up-nya saya dimasukkan, jatuh semuanya. Racak. Waduh, ya tambah batal semua, Bu. Oke, dipastikan sudah rapi, tinggal ngangkat. Boleh. Kan sudah pernah saya contohkan, kalau kita lagi flu, meler, boleh kita ngusap ingus kita itu, tapi gerakannya dicicil. Jangan main gini. Siapkan tisu kalau memang kita ya wes pilek gitu, meler. Jangan malah dijilat kayak gitu, ya. Malah batal, meskipun nggak mengenyangkan tetap batal. Jadi siapkan tisu, letakkan aja di kantong. Kok meler sudah hampir menipis nyampe bibir, ambil, seret, sendekap lagi. Seret, masuk ke sendekap lagi, baru diamankan. Amankannya itu pastikan masuk kantong sendiri, jangan kantong sebelahnya gini ya. Itu namanya kurang ajar. Gitu caranya. Loh Ustadz, gak najis? Enggak, cuma jorok. Ingus itu suci, tapi meskipun suci nggak bisa dipakai wudhu ya. Ingus suci cuma jorok. Pakai sorban, ingusnya nggak apa-apa, cuma jorok. Yang penting pakai sorban sendiri, sorban sebelahnya malah baju koko sebelahnya diginikan. Katanya Ustadz suci, yo ya jangan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jelas Bu? G? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Pernyataan ya. Atau sindiran ya. Dua orang ya, kita datang duluan nih, terus kita kelihatan teman kita mau datang, kita duluan, cuma 2 ini, 1 kosong depan, nunggu kita, dia berharap dia sama kita, malah maju. Itu keplak itu, ya habis selesai, nggak tahu diri. Ya kadang-kadang ya kalau nggak itu mungkin ya nggak paham ya. Kita nungguin untuk nemeni, wis niat baik biar dapat pahala berjamaah, malah kita ditinggalin ya. Ya itulah manusia ya. Ya mungkin ya kita husnudzon ya. Mungkin mazhab Maliki, ngono lah. Ya kita nyolek lagi terpaksa karena sudah takbir di situ, nyolek depannya akhirnya mundur geser mana. Kita langsung masuk ke situ tinggalkan lagi. Kalau mau ngerjain sekalian. Ada lagi pertanyaan, monggo silakan. Pak, monggo. ini bukan pertanyaan juga, itu pernyataan. Kalau anak-anak yang datang ke masjid sendiri tanpa orang tua, kita mau orang tua nggak ada. Ya, jadi orang tua sebenarnya kalau anak usianya belum tamyiz wajib mendampingi. Sebenarnya wajib. Di situ sudah salah orang tuanya. Ya, nyuruh anak sholat, ayo sholat, orang tuanya masih nonton TV. Ayo nyuruh sholat, ayo segera berangkat ke masjid, orang tuanya masih rokokan. Nah, kalau pengen memberi contoh kepada anak, langsung dengan gerakan, insya Allah anak ikut. Nah, kalau misalkan terpaksa, ya urusan salahnya orang tua ya wes salah. Ya, terpaksa sudah ada anak kecil di sini, ya kita yang mengingatkan. Kalau mengingatkan jangan pakai kalimat negatif. Untuk anak-anak jangan buat gaduh dan rame, itu nggak baik. Kan kalimat negatif. Untuk anak-anak harap tenang, tertib, enak kan? Ya, jangan bikin keributan sehingga mengganggu kehusukan jamaah. Kayak gimana gitu loh. Dengan kalimat positif. Untuk anak-anak mohon
tertib, tenang, supaya sholatnya khusyuk. Nah gitu aja. Untuk anak-anak tidak boleh rame. Loh, jangan, kurang baik. Iya benar, cuma kan kurang baik kalimatnya. Pakai kalimat positif. Nah, gitu caranya. Gimana ya? Diingatkan. Kalau misalkan anak-anaknya banyak, terpaksa ada satu mungkin misalkan takmir mendampingi di tengah. Ayo baris, takmir di tengah. Nah, gitu. Nah, tiba-tiba sholat rame, cubit gitu loh ya. Ya jangan, Mbah ya. Diingatkan nanti setelah selesai sholat. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Lanjut. Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada hadis perintah untuk menggunakan sutra, juga ada hadis di mana Nabi itu ketika sholat tidak menggunakan sutra. Ini menunjukkan bahwa menggunakan sutra hukumnya sunnah. Nah, ini hadis yang lain. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'in laisa baina yadayhi syai'un. Sesungguhnya Rasulullah sholat di fadha', tempat terbuka, sedangkan di depannya tidak ada sutra. Nah, nih sekarang tentang menjadikan orang lain sebagai sutra. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, ada sebagian orang sholat, kemudian dia berdiri, di depannya orang yang lagi duduk, atau orang yang lagi sholat juga. Jadi, menjadikan orang lain sebagai sutra. Dan ini terjadi biasanya ketika sholat sunnah. Tapi, ya kejadian juga, tiba-tiba yang kita jadikan sutra, orang tersebut pindah tempat. Ya, karena sudah selesai zikirnya. Yang dia lakukan kemudian berjalan. Ya, karena posisinya di situ, orang duduknya di sini, terus ini pulang, berjalan. Sampai merapat supaya ada sutrohnya. Dia berjalan ke depan mencari sutroh lain tanpa mempertimbangkan jarak. Jaraknya jauh, 100 meter ya misalkan. Jalan sampai ke depan. Akhirnya haus. Bahkan ada yang berjalan hingga 2 sampai 3 soft. Pernah enggak melihat seperti itu? Pernah kan? Langsung. Jalannya ngawur juga. Itu batal kalau misalkan jalannya tidak dicicil seperti yang tadi. Langsung jalan. Batal sudah. Niatnya baik. Ingin mencari sutroh, boleh mencari sutroh meskipun 2 soft 3 soft kita berjalan, tapi tetap harus dicicil pergerakannya, jangan sampai 3 atau lebih gerakannya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan berjalan padahal tujuan sutroh supaya kita khusyuk, nggak ada orang yang lewat di depan kita? Pertanyaannya, kalau kita berjalan kira-kira khusyuk atau malah justru mengganggu? Justru mengganggu sebenarnya. Makanya ini akan dibahas, sebenarnya yang lebih baik ketika sutrohnya pergi, kita tetap di situ atau kita maju. Ini yang akan dibahas. Nah ini, bagaimana pandangan ulama mengenai hal itu? Pandangan tentang yang tadi, orang yang dijadikan sutroh pulang, terus kemudian dia maju sampai ke depan. Para ulama membolehkan bagi orang yang sholat untuk menjadikan orang lain di depannya sebagai sutroh, boleh. Baik dalam posisi duduk, orangnya lagi duduk, orangnya lagi berdiri, boleh dijadikan sutroh. Hanya saja mereka itu berbeda pendapat mengenai batasan-batasannya. Ulama beda, namanya fikih ya gak apa-apa, beda. Ada yang berpendapat harus menghadap punggung yang di depannya, bukan wajahnya. Malah tambah gak khusyuk kalau yang dilihat wajahnya. Ada juga yang mengatakan orang yang dijadikan sutroh boleh dalam posisi apapun. Lagi berdiri dijadikan sutroh boleh, lagi duduk dijadikan sutroh boleh, orang tidur di sini misalkan dijadikan sutroh boleh. Punggung maupun muka bebas, ada yang lebih ringan. Pendapat yang lain juga mengatakan siapapun orang yang di depannya, yang penting bukan wanita asing, boleh dijadikan sutroh. Bahkan ada lagi yang berpendapat selain orang kafir pokoknya. Gak mungkin orang kafir duduk di dalam masjid kan ya, atau di musola, makanya selain orang kafir. Nah, secara ringkas, semua ulama itu membolehkan orang lain sebagai sutroh, menjadikan orang lain sebagai sutroh, asalkan bisa mendatangkan kekhusyukan. Jadi tujuan kita menghadap ke sutroh biar khusyuk. Karena salah satu yang bisa mengganggu kekhusyukan, ada orang yang lewat di depan kita.
Makanya kita pakai sutroh, orang-orang nggak boleh lewat. Tujuannya adalah kehusukan. Orang yang sholat tidak disibukkan oleh gerakan dan gerakan orang yang ada di depannya. Yang dijadikan sutroh itu jangan orang yang membuat kita hilang kehusukan kita. Lagi main HP, ya, dijadikan sutroh, tambah gak husuk. Lagi ngobrol, dijadikan sutroh, ya tambah gak husuk. Ya, ada orang lagi duduk-duduk, tapi di punggungnya ada tulisannya, dijadikan sutroh, bisa-bisa gak husuk, malah baca. Ya, baju ini milik negara, nyewa, malah gitu. Jadi yang menambah kehusukan kita. Nah, termasuk pindahnya orang yang dijadikan sutroh dari tempatnya. Dan ini jelas mengganggu kehusukan sholat jika dia harus pindah shaf. Sedangkan ketika kita sholat kan ada perintah supaya tenang, husuk. Pindah itu mengganggu kehusukan. Makanya pilihannya ketika sutroh kita pergi, hilang, tetap diam di tempat atau maju cari sutroh. Pertanyaannya. Yang mana yang lebih afdol? Tetap di tempat, gak pakai sutroh, atau kita mencari sutroh? Halo? Karena berpindah itu juga menghilangkan kehusukan. Ya, berpindah itu menghilangkan kehusukan. Apalagi ada batasan gerak. Harus kita tahu cara bergeraknya. Apalagi kalau nggak tahu gerakannya, asal gerak bisa-bisa batal. Bukan hilang kehusukannya saja, tambah batal. Karena husuk itu wajib apa enggak? Ayo pertanyaannya, husuk ketika sholat, ibu, husuk dalam sholat wajib apa enggak, bu? Hah? Wajib. Ibu tadi husuk apa enggak? Enggak. Ya nggak sah, bu, kalau bilang wajib. Ayo, yang husuk tadi sholat subuh 2 rakaat, angkat tangan. Oh, pasti pikirannya kemana-mana. Karena husuk itu hukumnya sunnah, tapi berpengaruh pada pahala kita. Makanya orang yang pulang ada yang dapat pahala sempurna, ada yang dapat pahala separuh, ada yang 1/4, 1/8, beda-beda. Tergantung kadar kehusukannya. Husuk itu sunnah. Tapi Imam Ghazali mengatakan husuk wajib. Oh, kalau pakai pendapatnya Imam Ghazali berat. Harus wajib. Husuk itu bukan berarti dia itu pas tidak ingat apa-apa, bukan. Ya, husuk itu ya Nabi pernah habis sholat tiba-tiba biasanya zikir langsung pergi. Balik lagi, ditanya, ya Rasulullah, biasanya engkau itu zikir habis sholat, lah kok pergi? Saya teringat ada harta yang belum saya keluarkan. Karena Nabi nggak mau harta itu bertahan lama di rumahnya. Dikeluarkan semua kalau Nabi. Nah kalau kita, ya apa? Hah? Eman-eman ya. Apalagi ada yang mau nyumbang ke masjid ya. Saya diperjuangkan. Iki pokoknya gak usah ikut-ikut. Oh, dicari dalilnya. Ya apa yang menghalalkan? Saya yang dipaksa untuk cari dalil. Akhirnya zong kan pada akhirnya. Yo Nabi, saya nggak mau bertahan ada di rumah. Saya ingat, saya keluarkan. Berarti kan selama sholat teringat, terlintas. Bukan berarti tanpa nggak ingat sama sekali. Justru kalau nggak ingat sama sekali nggak wajib sholat ya, gila kalau nggak ingat. Tapi memang ada yang saking husuknya sampai nggak sadar kalau kebakaran. Karena obrolan dengan Allahnya itu mungkin nggak kayak kita. Karena kan sholat itu ngobrol-ngobrol dengan Allah. Nyabut panah, ada diceritakan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat ya, ketika mau diamputasi kakinya kan ada. Ditanya, ini kalau gak diamputasi malah akan menjalar ke seluruh tubuh, bahaya. Berarti gimana? Harus diamputasi. Kalau diamputasi gimana? Saya bius. Wah, berarti kalau dibius ya akan lupa sejenak. Berarti saya gak ingat Allah. Saya gak mau kalau gak ingat Allah. Lah terus gimana? Amputasi, potong kaki saya ketika saya lagi sholat. Oh, Allahu Akbar, potong. Gak terasa. Nah, di sini nyamuk, oh. Itu nyamuk saja sudah terganggu. Itu orang-orang dulu ya beda, orang-orang sekarang ya sama. Hah? Gak ada nyamuk tapi ular ya. Kalajengking. Makanya Nabi kan mengatakan kalau ada 2 binatang hitam bunuh meskipun lagi sholat.
Nggak ada nyamuk, tapi ular kalau jengking bahaya malah ya. Monggo ada pertanyaan sebelum dilanjut. Lanjut. Sudah bunyi. Padahal jam 5 ya, 5.13. Subuhnya masih malam soalnya, masih subuh banget. Nah, batasan gerak dalam sholat. Nah, supaya kita tahu. Secara umum para ulama mengatakan jika banyak bergerak di luar amalan sholat bisa membatalkan sholat kita. Hanya saja mereka itu berbeda pendapat mengenai batasan pasti. Model dan banyak gerakannya itu seperti apa. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan gerak yang membatalkan sholat adalah gerak di luar amalan sholat dan tidak kita butuhkan. Lagi sholat, tiba-tiba ngerapikan sandal, ya kan batal, nggak dibutuhkan di situ. Lagi sholat, kemudian apa lagi? Hah? Ngancing baju, ya nggak dibutuhkan selama tidak terbuka. Nah, apalagi cetak-cetek, itu nggak boleh loh ya. Kunut sambil cetak-cetek, ada kan kadang-kadang? Ya, lagi gabut Ustaz, kunut, gak hafal doanya, cetat, loh, hati-hati bisa batal itu. Nah, jadi kalau mazhab Hanafi, gerakan yang membatalkan sholat, gerakan di luar amalan sholat yang tidak dibutuhkan. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan Hambali memberikan batasan banyak dan sedikitnya melihat kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini 3 kali gerak atau lebih batal. Makanya pernah saya contohkan ketika gatel, ya, 2 cara. Mau menggaruk, boleh dengan cara seret balik. Hitungannya diulang dari awal lagi. Seret balik. Atau langsung sekaligus. Tapi tangan ini nggak boleh gerak penuh. Ini berapa gerakan ini kalau yang tadi itu? Seret. 1, 2. Nggak sampai 3. Gatel lagi. 1, 2. Gatel lagi. Terus nggak apa-apa. Sampai 1000 kali kayak gini nggak apa-apa. Karena sudah dihitung dari awal. Atau, jadi gerakan itu ada 2. Gerakan kecil, jari. Gerakan besar. Apa ini? Ya segini. Nah, yang dihitung ini yang gerakan besar. Tapi kalau gerakan jari tidak. Cara kedua, ininya ditempel, yang digerakkan ini. Garuk. Gak boleh seperti ini. Nah, ini batal. Ya, jadi ininya tok. Sampai 1.000.000 misalnya. Gak apa-apa kalau kuat. Yang penting bukan gerakan besar. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Termasuk ketika mau maju nyari sutroh. Itu juga di samping mengganggu kehusukan kita. Padahal sutroh itu untuk kehusukan. Lah kok malah mengganggu diri sendiri dengan cara maju. Bolehnya boleh. Yang penting sesuai cara majunya. Tapi apakah menambah kehusukan ketika berpindah? Nah, itu kembali kepada kita. Makanya di sini dikatakan nanti kesimpulannya, ya nanti namanya kesimpulan, ya sebelum kesimpulan ini contoh gerak yang diperbolehkan dalam sholat. Jadi Rasulullah pernah mencontohkan dalam suatu hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amman nas fil masjid fakana idza qama hamala Umamah binta Zainab wa idza sajada wada'aha. Jadi Rasulullah pernah mengimami jamaah sholat di masjid. Ketika beliau dalam posisi berdiri, maka beliau menggendong Umamah binti Zainab. Menggendong bayi boleh. Jadi imam gendong bayi boleh. Ketika berdiri digendong, ketika sujud diletakkan dulu. Gendong. Ketika sujud, rukuk, diletakkan. Tapi pastikan bayinya harus dalam keadaan suci. Pempesnya banyak, kencingnya kita angkat, batal. Karena apa? Kita dianggap membawa najis. Jadi pempes sudah suci, nggak ada najis, diangkat. Ya, karena nanti nyambung kepada kita. Karena orang sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Maka kesimpulannya,
Walaupun berjalan mencari sutroh bukan dari bagian gerakan yang membatalkan sholat, jadi mencari itu nggak batal. Akan tetapi selayaknya tidak dilakukan. Jadi kalau sutrohnya pergi, ya kalau kita menjadikan orang lain sebagai sutroh, kok tiba-tiba orangnya pergi, maka ya nggak usah nyari sutroh. Karena memakai sutroh itu hukumnya apa? Sunnah. Nabi pernah sholat nggak pakai sutroh. Daripada justru malah mengganggu. Kita gerak bisa membatalkan kalau nggak tahu geraknya. Ya, alasannya apa? Hukum sutroh adalah sunnah. Bagaimana kita mendahulukan sunnah, memaksakan diri mencari sutroh, itu kan sunnah. Sedangkan rukun sholat ada yang justru terganggu, yaitu berdiri dengan tenang. Kan nggak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang rukun. Lebih baik fokus saja. Di antara hikmah sutroh itu untuk menciptakan suasana khusyuk dalam sholat, agar tidak ada orang yang melintas. Maka bentuk sutroh pun tidak harus dipaksakan dengan benda yang besar. Karena dengan garis soft yang ada pun itu sudah cukup. Garis itu juga sutroh. Sejadah itu sutroh. Jadi kalau sudah ngampar sejadah, kita nggak boleh melewati sejadahnya itu. Tongkat, sutroh. Orang duduk, sutroh. Dinding, sutroh. Tiang, sutroh. Itulah pembahasan kita tentang masalah sutroh. Kesimpulannya adalah hukum sutroh adalah sunnah. Monggo pertanyaan. Silakan, Mbak. Nah, kacamata. Apakah bisa dijadikan sutroh? Garis itu lebih pendek daripada handphone. Tapi aman enggak? Karena kan nanti sujud hilang. Nah, ya apa? Kalau sholatnya di sini aman. Kalau sholatnya di mall, ya, yang mepet-mepet, sujud, Allahu Akbar, malah nggak khusyuk, bah. Ya. Jadi garis saja yang lebih pendek daripada HP masih boleh. Apalagi HP, tas boleh dijadikan sutroh. Yang penting aman saja. Ya kalau bisa ya jangan benda-benda berharga. Kacamata ya jangan, nanti keinjek malah kita yang marah. Iya kan? Meskipun boleh. Nah, meja, cari yang lain. Ya, jangan benda-benda berharga, tas diletakkan di depan. Yang penting nggak ada dompetnya. Nah, kalau ada dompetnya, ibu-ibu nggak usah diletakkan di depan, malah hilang justru. Repot nanti. Kalau sholatnya di tempat-tempat umum. Kalau di sini ya aman, boleh. Itu bagi. Nah, intinya boleh, cuma aman atau tidak kalau HP yang dijadikan sutroh. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nggih, Ibu, monggo. Ya, kalau ngerti ilmu pasti sadar, pasti tahu kalau ada yang nyolek itu artinya minta mundur. Nah, masalahnya ini nggak ngerti Ustaz. Ustaz colek sampai berkali-kali. Ya, malah noleh. Iki lagi sholat, ojo colek. Loh, masalahnya pernah seperti itu. Ya, softnya berdua kayak gini, terus ono saya nyolek. Gak paham. Malah noleh, imami iki loh, lu ngomong-ngomong. Harusnya kan mundur gitu loh. Nah, ya namanya nggak paham, Bu, ya. Kalau sudah kita nyolek, ya sudah. Oke, biarkan kita sholat sendiri, ya sudah. Allah ngerti, wis ada niat untuk nyolek supaya nemeni, tapi depannya nggak ngerti. Makanya kalau kita mau nyolek, lihat-lihat ini yang paham. Oh, ini nggak hadir ngaji ini hari Minggu ini ya, jangan dicolek ya. Kalau misalkan di sini, oh ini nggak hadir kemarin ini, nggak hadir turu ini kesiangan, cocok dicolek. Oh ini hadir ini kemarin nanya itu, saya nyindir nggak jelas, colek gitu ya. Kalau iya, sudah nggak apa-apa. Insya Allah, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan niat kita. Niat kita berjamaah dan ada usaha yang penting. Tetap dapat pahala. Sing masalah kalau nggak ada usaha, sengaja ya. Gitu. Gimana, Ki? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, silakan, Mbah. Oh, ya. Yang dicolek itu adalah jamaah tengah atau kanan atau kiri? Belum jelas ya.
Namanya mengatur soft itu afdolnya dari sebelah tengah. Kita posisi tetap di tengah. Tapi yang dicolek tidak pas di depan kita. Agak sampai. Kalau pas di depan kita mundur nabrak kita. Karena ketika kita mau nyolek itu kita takbir dulu. Posisi dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Colek. Tengah. Bukan kanan, bukan kiri. Tak sentuh. Kalau ngerti, mundur dia. Terus yang di sini akan nutup. Kalau ngerti, kalau memang benar-benar ngerti. Pojokan kosong. Paham sampai di sini? Ada jamaah, masuk nanti di situ. Nah, gitu caranya. Lagi pertanyaan? Ya, Yeah. standar kerapatan soft itu seperti apa? Karena biasanya cenderung ada orang yang berisik gitu. Ya. Nanti akan ada pembahasan tentang soft, tapi saya singgung sedikit ya, karena ada yang sampai nginjek kakinya orang ya. Kakinya orang dicari-cari ya, padahal kita sholat itu mencari ridho Allah, bukan cari kakinya orang ya. Jadi minimal Rasulullah itu pernah mengatakan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum 3 kali, tegakkan shaf kalian, tegakkan shaf kalian, tegakkan shaf kalian. Terus dikatakan di hadis itu ada rojulun, pakai kata rojulun. Rojulun ini artinya satu orang laki-laki yang melakukan. Kalau seandainya pakai kata rijalun, berarti semua orang laki-laki, banyak yang melakukan. Satu melakukan bahu ditempel, kaki ditempel, tumit mata kaki ditempel. Nah, ada satu orang melakukan seperti itu dan tidak dikatakan orang itu siapa. Seandainya itu orang atau sahabat yang terkenal akan disebutkan. Wa kana Abu Bakrin, wa kana Umar, pasti akan disebutkan. Ini tidak disebutkan, artinya bukan orang terkenal, cuma satu orang melakukan sampai seperti itu. Yang lain tidak dikatakan, berarti yang lain nggak melakukan. Paham sampai di sini? Nah, para ulama akhirnya mengatakan boleh merapatkan seperti itu, tapi itu sebelum kita melakukan takbir untuk meluruskan. Kalau sudah lurus ya sudah, kembali kepada standar. Karena bukanya kanan kiri kaki itu biqadri sibrin, dengan sejengkal kita buka. Minimal kalau bersentuhan adalah yang bersentuhan adalah bahu. Itu kalau mau bersentuhan. Nggak bersentuhan nggak apa-apa, yang penting mepet. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang risih. Apalagi kalau kakinya malah di atasnya. Ya. Kalau saya nggak mau dia di atas, saya balik, saya yang di atas. Ya, risih kadang-kadang, malah ngejar sampai mengangkang lebar. Pernah nggak lihat seperti itu? Mengangkang lebar karena saking ingin merapatkan shaf. Hah? Loh iya, kukunya panjang, nyakar-nyakar. Nah, itu kesalahan-kesalahan juga. Nanti akan dibahas lebih detailnya nanti tentang fikih merapatkan shaf. Akan saya sampaikan nanti hadis-hadisnya. Oh, ternyata satu orang. Ulama-ulama cara merapatkan shaf seperti apa nanti. Okay? Nah, tapi itu jawaban singkatnya dulu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, silakan. Boleh. Ya. Muslim mengucapkan selamat Natal. Ini juga ditanya loh, padahal saya post di TikTok itu sampai 140.000 wakeh. Ono sing menghujat, ono sing jempol, tak biarkan. Saya nggak ngurus. Yang penting saya ngepost jawaban beserta dalil, sudah. Jadi selamat Natal tidak boleh kita mengingkari. Di Indonesia bahkan seluruh dunia ulama itu terdiri dari 2 pandangan. Ya, jadi gak usah ngeyel. Saya pakai ini, ya monggo. Masalahnya yang lain bisa pakai pendapat yang lain. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. 2. Di Indonesia saja ya ada 2 pandangan. Yang mengatakan haram dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Lah mengucapkan selamat Natal itu kan sudah kebiasaan tradisi orang Nasrani. Berarti masih termasuk haram hukumnya. Sampai di sini paham? Apalagi kalau mendefinisikan Natal itu sebagai pengangkatan Isa sebagai Tuhan.
Berarti kemudian diucapkan selamat berarti dianggap setuju. Ya tambah haram. Ini pendapat satu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Boleh dengan alasan Al-Mumtahanah ayat 8 Al-Quran. Bahwa kita nggak apa-apa berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita. Selama itu bukan kafir harbi ini yang memerangi kita. Kafir zimmi kan yang di samping kita ya kan zimmi semuanya. Maka kita boleh berbuat baik dan berbuat adil, yang penting mereka itu tidak memerangi kita dan juga tidak mengusir kita dari kampung kita. Maka salah satunya ya dengan cara ya seperti itu. Dan dengan juga alasannya adalah kita tidak mendefinisikan Natal itu sebagai pengangkatan Isa sebagai Tuhan, tapi sebagai lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa kan Nabi kita. Jadi tergantung ke niatnya. Ya. Itu yang alasan yang kedua. Kalau saya ditanya itu, saya pasti sampaikan dua-duanya. Meskipun saya sendiri nggak mengucapkan. Karena saya nggak ada hajat apa-apa. Kalau bagi orang yang punya hajat seperti presiden. Presiden itu bukan presiden umat Islam loh ya, tapi presiden Indonesia. Di mana di Indonesia banyak agama. Maka ketika mengucapkan nggak apa-apa karena ada hajat, karena menjadi presiden untuk negara kita. Menteri agama. Menteri agama itu menteri agama Islam atau Indonesia? Indonesia, bukan menteri agama Islam, kebetulan agamanya Islam. Maka ketika menteri agama mengucapkan selamat ini, selamat itu, nggak apa-apa. Karena harus menaungi bermacam-macam agama, ada hajat. Lah kalau kita nggak ada hajat, misalkan saya cuma jadi imam pengajian, pas tiba-tiba ya para jamaah sebelum kajian dimulai saya ucapkan selamat Natal, nggak ada hajat, nggak boleh. Paham? Islam semuanya ngapain selamat Natal, tiba-tiba saya WA abah, bah selamat Natal bah, lapo. Kalau hajat, kalau nggak ada hajat nggak usah diucapkan. Ente waras, akhirnya dibalas gitu. Paham sampai di sini? Kalau ada hajat seperti presiden, pemerintah dan lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat, monggo diniatkan sebagai RT ya. Lihat dulu kalau jamaahnya mayoritas non muslim, ucapkan. Oh, tapi muslim semuanya, ya jangan. RW, apalagi RW banyak kan non muslimnya, ucapkan nggak apa-apa karena memang ada hajat. RW itu bukan menaungi yang warga Islam saja, tapi non muslim juga. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan haram, boleh. Nggak apa-apa, nggak usah diucapkan. Yang mengatakan boleh, nggak usah ikut menyalahkan. Nggak usah siar. Pokoknya boleh, nggak usah. Wis omongkan aja, karpe dewe, nanti tanggung-tanggung sendiri. Ya, karena apa? Rumusnya, la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Nggak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Tetapi kalau misalkan itu sudah disepakati, zina haram. Loh kok ada yang ngeyel, Iqbal, zina itu sunnah Ustaz. Loh itu harus diingkari. Lah ini jelas, ulama-ulama dunia beda. Ya sudah saya pakai yang haram. Kamu ya urusanmu. Faham maksudnya sampai di sini? Yang mengatakan haram banyak. Ya, mufti Arab Saudi itu haram semuanya, mengatakan haram. Ya, kalau di Indonesia yang mengatakan haram, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya mengatakan haram. Yang mengatakan boleh siapa? Syekh Al-Qardawi, ulama dunia. Syekh Ali Jum'ah, ya, ulama dunia. Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri mengatakan boleh saja. Gus Dur, Quraish Shihab, Gus Miftah, ya. Oh, kok ketawa ya, gila kebiar. Ya, boleh. Ini kalau tadi banyak sebetulnya banyak titipan pertanyaan. Kalau soft akid mudah nih. Soft lagi. Kalau softnya ada yang tulis, gimana cara menuliskan? Ya. Soft kursi. Soft kursi adalah ujung kursi yang belakang itu yang nyentuh garis. Ya, bukan ujung kursi depannya. Ya, akhirnya mengganggu yang di belakangnya. Jadi ujung kursi yang belakang itu yang disentuhkan ke garis. Masalah kaki ke depan ya gak apa-apa. Yang penting kursi ujung yang belakang itu yang menyentuh garis. Hah? Bal, contohkan. Bal, ampiran bal.
Iki lho garis bal. Kamu memang korban bal, tapi pahalamu akeh bal. Enggak apa-apa, korban yang berpahala banyak. Iya. Ya Mas, ayo berdiri Mas. Ini kan garis. Sini bal enggak apa-apa bal. Ini kan garis. Ah, situ garis. Nah, itu kan kaki. Nah, bukan ujung jari, tapi tumit yang menyentuh garis. Nah, karena kalau ujung jari itu beda-beda panjangnya. Tapi kalau tumit akan sama. Mau ujung jarinya panjang 1 meter tetap sama ya. Nah, itu seperti itu. Nanti Iqbal duduk, misalkan duduk di kursi. Nah, kaki mau di depan nggak masalah. Yang penting kaki kursinya. Ya, jangan sampai di belakang coba bal. Kalau di belakang lah ganggu belakangnya. Akhirnya orang sujud di belakangnya masuk ke sela-sela kursi, kejepit kepala, ya tambah nggak bisa. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau bisa ya ambil yang pinggir ya. Khawatir batal atau apa dan lain sebagainya. Ya kayak Abah tadi kan di pinggir Pak ya. Bagus. Ambil di pinggir jadi aman lah. Apakah boleh orang yang duduk di kursi menjadi imam? Boleh. Apakah makmumnya juga ikut duduk? Ya enggak, berdiri ngawur. Karena ya berdiri makmum. Sudah, kalau nggak ada saya tutup. Oh kan, sampai 2 kali bunyi tit lah ya. Ini wes mokso artinya itu suruh selesai. Oke, karena sudah masih ada. Kalau ada monggo, kalau nggak ada saya tutup. Monggo. Sisa makanan di mulut. Jadi kalau ada yang masuk, meskipun cuma 1 butir atau daging, gak mengenyangkan, terus kita malah telen, itu batal. Bubur, bubur lah wake. Oh, kalau di sela-sela gigi, kalau misalkan bisa diludahkan, kalau dulu kan bisa diludahkan, dulu itu karena tanah pasir diludahkan, aman. Nah, diludahkan di sini dia amuk. Ya boleh, tapi kan jorok. Kalau bisa pakai baju kita. Ya, pakai baju kita, nggak apa-apa, suci cuma jorok aja, nanti ke belakang cuci. Ya, kalau dulu zaman Nabi diludahkan. Karena apa? Pasir. Tinggal ditutup, geser pasir dikit, wis ketutup. Di sini. Bal. Makan sih berarti kalau Sisa makanan itu yang sering itu dahak. Dahak juga. Apalagi batuk ya. Lihat dahaknya posisinya di mana. Kan ada dahak yang masih nyantol. Itu aman. Kalau sudah keluar, terus ditelan itu batal. Karena sudah keluar dari area sini, ya Pak, yang nyantol itu. Ya kalau sini ya terpaksa disimpan, diselip-selipkan dulu. Masa mau di makmum Ustaz. Nah makanya, Mbak, ya apa ya? Terpaksa pakai baju. Pakai baju atau surban? Oke, pakai surban atau baju. Ya mau nggak mau ya kotor. Kantong. Apalagi warnanya hijau. Waduh. Kok tambah parah. Ada lagi pertanyaan? Wes, cukup kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.